Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meivianti, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022, program studi pendidikan sejarah Universitas Negeri Surabaya. Pada hari ini, Selasa 13 Juni 2023, saya akan mempraktikkan pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi keberlanjutan pengaruh budaya Hindu-Buddha di Nusantara hingga saat ini pada kelas 10 SMK Negeri 2 Malang. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama pelajaran sejarah ya, ketemu sama Bu Mei lagi. Sebelum mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu, biar nanti apa yang bisa kita pelajari hari ini bisa masuk, terus kita mendapatkan berkahnya hari ini, gitu ya. Nafasa boleh dipimpin untuk berdoa dulu, Nak? Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Nah, terima kasih. Sepertinya kalau dicek ini kurang lengkap ya, teman-teman kayaknya ada beberapa yang tidak masuk. Iya, ada banyak yang tidak masuk. Tiga orang. Oke, nanti kita cek ya, 3 orang. Oke, yang pertama, Mutiara Anggun, hadir. Nabila Irna, Nabila Fariza, yap. Nadine Nabila, Nafasa Sinta, Najla Luna ini kemana? Dispen, oke dia dispen. Nanda Septia, Nando Utomo, Nando di belakang. Naurel Bekistiva, Nayaka, Naila Fauzia, Naila Kansa, Pinkan Nia, Prita Diansari, dispen juga. Putri Halima, Rafael, Rahma Dwi, Rega Dwi, Renasya, Retno Putri. Oke, baik. Jumlahnya berarti yang nggak ada itu kurang lebih 2 orang dispen. Sip. Oke. Pembelajaran kita hari ini ada 2. Ya, yang pertama nanti kita akan melakukan diskusi kelompok menggunakan LKPD. Nanti LKPD-nya akan Bu Mei share ke kalian. Kalian bisa menganalisis keberlanjutan pengaruh budaya Hindu-Buddha di Nusantara yang ada hingga saat ini. Kemudian yang kedua, nanti kita akan bermain game. Nama gamenya adalah game bingo. Secara kelompok juga, peserta didik dapat mengevaluasi pemahamannya tentang keberlanjutan pengaruh budaya Hindu-Buddha di Nusantara yang ada hingga saat ini. Jadi kita nanti kerja 2 kali. Yang pertama kita secara kelompokan mengerjakan LKPD, kita presentasi seperti biasa. Dan yang kedua kita tetap bersama dengan kelompoknya, nanti kita akan melakukan game bingo. Begitu ya. Sebelum kita mulai pelajarannya hari ini, Bu Mei pengen nge-recall dulu materi minggu lalu. Ada yang masih ingat minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Apa? Iya, tentang apa, Mbak? Kerajaan Hindu-Buddha. Kerajaan apa yang diingat? Mataram, Sriwijaya. Mataram, Sriwijaya gitu ya. Selain kerajaan, nama kerajaannya apalagi, Mbak? Ayo. Kehidupan politiknya sama keruntuhannya. Kehidupan politik sama keruntuhannya. Nah, ternyata kelas kalian ini hebat ya, masih ingat pelajaran yang minggu lalu. Anak-anak coba dicek ini di LCD sini ya, di layar. Judulnya adalah Pengaruh Budaya Hindu-Buddha di Nusantara. Hari ini kita akan belajar tentang pengaruhnya. Jadi setelah minggu kemarin kita belajar tentang kerajaannya, sampai proses keruntuhannya,
Sekarang kita coba cek ke pengaruh budaya Hindu-Buddha yang ada sampai hari ini. Oke, coba perhatikan ini. Ada barcode di sini, handphonenya boleh diangkat, boleh di-scan ini barcode-nya, nanti akan masuk ke Padlet. Nah, kamu cek di Padlet itu, kamu kerjakan soal yang ada di situ. Bisa? Oke, yuk. Nanti setelah kalian scan, dia akan muncul layarnya bentuknya seperti ini. Nah, layar Padletnya kalian bisa jawab pertanyaan yang ada di situ. Jadi klik add comment itu kamu klik, nanti kamu berikan pendapatmu di sana. Saya beri waktu 5 menit untuk memberikan komentar di situ ya. Yuk, boleh dilakukan. Ada yang tahu nggak kira-kira kenapa Bu Mei minta kamu menuliskan komentar di Padlet itu? Kenapa? Karena hari ini kan kita bahas tentang pengaruhnya. Lah, sesajen itu dia adalah salah satu contoh peninggalan, contoh pengaruh budaya Hindu-Buddha yang sampai sekarang kira-kira masih ada enggak? Masih ya. Ada yang pernah melihat secara live itu sesajen? Pernah ya. Biasanya di mana Mas kalau lihat Mas? Di Punden. Ada yang biasanya kesenian kuda lumping kalau pernah nonton, bantengan, itu juga pernah ya ada sesajennya seperti itu. Ingat sama tugas minggu lalu, kalau masih ingat, minggu kemarin di akhir pembelajaran Bu Mei minta kamu untuk membaca materi tentang ini sesuai sama file yang sudah Bu Mei kirim di grup kalian. Coba nanti sambil dicek lagi filenya, itu ada pengaruh Hindu-Buddha dalam 5 bidang. Di bidang arsitektur, bidang pendidikan, bidang bahasa atau aksara, bidang upacara tradisi, dan bidang agama, serta pemerintahan. Nah, hari ini sebelum mulai pembelajarannya, sebelum mulai diskusinya, saya minta kalian membagi diri menjadi 5 kelompok. Karena kita sudah kurikulum merdeka, silakan membagi diri kalian sendiri bersama teman-teman kalian. Yuk, bagi kelompok dalam 2 menit. Sudah dibagi jadi 5 kelompok? Sudah, oke, good. Lanjut. Nah, ini adalah LKPD-nya, ada di tangannya Bu Mei ini ya. Masing-masing kelompok nanti akan mendapatkan 1 lembar kertas LKPD. Nanti kalian tuliskan identitas dirimu di sini, kemudian menuliskan jawaban hasil diskusi kelompok kalian di LKPD ini. Gitu ya. Kita cek di sini. Di LKPD yang sebelah kiri, ini nanti ada barcode. Barcode itu nanti nyambung ke materi. Kamu bisa akses materinya. Kalau kemarin lupa filenya kehapus yang di grup, nah itu boleh kamu akses lagi di sini. Di-scan itunya, di-scan barcode-nya, kemudian kamu bisa baca di situ lagi. Kita bagi kelompoknya sudah, tuliskan nama kelompok di sini, tema yang kamu dapatkan kamu tuliskan di sebelah sini dan jawabannya di bawahnya. Ada pertanyaan untuk menuliskan LKPD-nya? Tidak ada, bisa kita mulai diskusinya hari ini? Oke. Ini kelompok tadi dapat tema apa? Upacara dan tradisi. Kemarin filenya sudah dibaca ya? Nah, coba dicek, ditulis namanya di sini. Nanti kamu tuliskan upacara dan tradisinya. Sini kesimpulannya apa setelah kamu baca filenya tadi. Gitu. Ada yang sulit kata-katanya? Yang di filenya aman ya? Ini cewek-cewek dapat kelompok apa tadi judulnya? Arsitektur. Oke, filenya kemarin sudah dibaca yang di handphonenya itu? Sudah ya. Ada yang sulit nggak arsitekturnya? Nggak ada ya? Kalimatnya? Oke, baik. Itu nanti jawabannya kamu tuliskan kesimpulannya aja. Boleh dalam bentuk poin-poin begitu. Ya. Nanti Bu Mei sambil nilai.
Ini kelompok dapat tema apa? Agama dan pemerintahan. Agama dan pemerintahan. Oke, ada kesulitan? Nggak ada. Ada ya? Ya. Oke, ada pertanyaan? Ada. Oh, ada. Apa namanya? Dewa Raja itu apa sih, Bu? Dewa Raja itu, wah ini enggak baca ini ya. Dewa Raja itu, raja dianggap sebagai titisannya dewa ceritanya. Jadi dewa itu kan intinya kayak Tuhannya gitu ya. Tuhannya raja itu adalah dewa yang ada di dunia. Nah, makanya rakyatnya, semua manusianya waktu itu sangat tunduk kepada raja, menganggap raja itu titisan dewa. Itu? Iya. Ada lagi? Enggak. Ada. Oke. Good. Berarti orang Hindu Buddha zaman dulu itu kalau ngomong pakai bahasa India kah? Ya enggak lah, bahasa India kan cuma dipakai di prasasti aja. Coba tanya Bu Mei. Bu Mei, Bu, sebenarnya Hindu Buddha itu berbicaranya pakai bahasa apa sih? Orangnya? Iya. Nah, orang-orangnya waktu itu ngomongnya ya pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Jawa kuno. Kalau yang di Sunda ya pakai bahasa Sunda kuno. Jadi pakai tetap bahasanya bahasa sehari-hari mereka. Nah, terus kalau yang tadi bahasa yang dari India itu hanya kepengaruh biasanya nulisnya itu di prasasti semacam itu. Jadi kayak bahasa resminya aja. Tapi kalau secara umum di masyarakat semuanya tidak semua masyarakat itu pakai bahasa Sanskerta, pakai bahasa yang dari India. Sulit loh bahasa itu. Ceritanya seperti itu. Oh, terima kasih Bu. Oke. Sudah selesai diskusinya? Sudah. Oke, kalau sudah selesai kita mulai presentasi hari ini. Ada yang berani untuk menyampaikan duluan? Oke, kelompok ini. Kita mulai presentasinya dari sini. Coba kelompok yang lain boleh mendengarkan dulu. Nanti kalau ada pertanyaan atau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan ke kelompoknya. Begitu ya? Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang sistem pendidikan dan saya mewakili kelompok 3 ingin menjelaskan. Sistem pendidikan asrama atau boarding school merupakan warisan budaya masa lampau. Salah satu kerajaan yang terkenal dengan pendidikan agama Buddhanya dan memiliki asrama adalah Sriwijaya. Saat itu kerajaan memiliki asrama atau mandala sebagai tempat untuk belajar ilmu keagamaan dan ilmu-ilmu lainnya. Asrama biasanya terletak di sekitar kompleks candi dan digunakan oleh para murid. Terima kasih kelompok 3, boleh duduk kembali. Ada yang mau bertanya dengan kelompok 3? Oke. Bagaimana menurut kelompok kalian tentang pesantren saat ini? Apakah ada hubungannya dengan pendidikan pada saat zaman itu? Baik, saya akan menjawab dari kelompok 4. Menurut kami iya, karena orang yang datang ke pesantren akan belajar dan pulang ke daerahnya untuk membagi ilmu ke halamannya atau ke sekitarnya, dan sama dengan Hindu Buddha waktu itu. Oke, terima kasih kelompok 3 ya. Kelompok 4 sudah terjawab. Nah, jadi ceritanya di bidang pendidikan itu sama seperti konsep asrama, sama seperti konsep pesantren yang kamu kenal saat ini. Jadi zaman dulu ketika di Hindu Buddha, jadi ketika zaman kerajaan Hindu Buddha itu, orang-orang itu datang, contohnya di sini adalah kerajaan Sriwijaya. Jadi kerajaan Sriwijaya dulu adalah pusat pembelajaran agama Buddha terbesar waktu itu. Jadi orang-orang datang ke sana belajar agama Buddha, kemudian setelah dia lulus gitu ya, setelah berhasil untuk belajar, dia akan pulang ke kampung halamannya, kemudian dia akan nge-share ilmunya, berbagi ilmu di kampung halamannya itu. Nah, konsep ini kita kenal seperti konsep pesantren sekarang. Ya, di pesantren juga sama. Kata temanmu tadi, orang-orang belajar di pesantren, mendapatkan ilmu, kemudian setelah lulus dia akan kembali. Biasanya orang-orang para santri itu ya, para santri dia akan buka TPQ, mengajar ngaji gitu ya, ngajar Al-Qur'an. Nah, seperti itu. Konsepnya sama. Jadi ternyata pengaruh Hindu Buddha itu masih terasa di bidang pendidikan. Yuk, kelompok berikutnya. Silakan. Kelompok sini siap? Siap ya. Oke. Kami ingin menyimpulkan jawaban dari tema arsitektur. Pada bidang arsitektur yang masih terpengaruh budaya Hindu-Buddha, contohnya adalah pembagian bangunan. Bangunan ada pembagian tingkatan, misalnya pada candi terdapat Buvarloka, Burloka, dan juga Svarloka. Di bagian atap, bangunan yang tumpeng atau bertumpuk itu juga contoh pengaruh dari budaya Hindu.
serta gapura. Gapura yang kita tahu saat ini bentuknya sama seperti candi yang bergaya paduraksa. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 4 ya. Tadi bahas tentang bangunan. Konsep bangunan ini yang kena pengaruh itu contohnya adalah candi tadi ya. Jadi kalau sebelumnya kita mengenal punden berundak yang bentuknya undak-undak begitu. Nah, setelah adanya Hindu dan Buddha, jadi kita mulai mengenal konsep candi. Nah, konsepnya masih sama, bertumpuk-tumpuk atau bertingkat-tingkat. Di situ tadi disebutkan temanmu ada kaki candi gitu ya, burloka, bufarloka, suwarloka begitu. Tadi juga ada disebutkan paduraksa. Tahu paduraksa? Apa paduraksa? Bentuknya seperti gapura. Tahu ya, gapura itu kiri dan kanannya sama enggak kira-kira? Sama. Nah, itu peninggalannya atau pengaruhnya zaman Hindu-Buddha dulu. Jadi kalau kamu misalnya mau lewat suatu kampung, nah itu di sebelah kanan dan kirinya itu ada bangunan yang bentuknya sama, gapura gitu ya. Nah, konsep gapura itu ternyata kena pengaruh zaman Hindu-Buddha. Warisan itu, guys. Itu. Oke, lanjut di kelompok terakhir ya. Kelompok 5. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tema bahasa dan aksara. Sejak masuk dan berkembangnya ajaran Hindu-Buddha di Indonesia, masyarakat pribumi yang dulunya belum mengenal tulisan berubah menjadi telah mengenal tulisan. Hal ini didukung dengan penemuan prasasti dengan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Contohnya istilah Pancasila, Dasa, Dharma, dan lain-lain. Oke, terakhir terima kasih ya kelompok bahasa dan aksara. Jadi bahasa dan aksara juga kena pengaruh. Contohnya tadi adalah munculnya bahasa Sanskerta. Nah, dan bahasa-bahasa Sanskerta itu masih dipakai sampai saat ini. Istilahnya Pancasila. Nah, itu ya. Ternyata istilah Pancasila itu diambil dari bahasa Sanskrit, bahasa kuno, Dasa Dharma. Nah, itu ternyata juga sama. Diambilkan dari bahasa kuno dan masih dipakai sampai sekarang. Begitu. Sudah 5 kelompok sudah presentasi, ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada. Oke, good. Kelas ini pinter-pinter semua. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, kita masuk di tahap yang kedua. Kita akan bermain game sekarang. Oke, LKPD-nya nanti boleh dikumpulkan. Kita akan bersiap bermain game. Tetap bersama dengan kelompoknya, jadi jangan berpindah-pindah. Tetap kelompoknya masih sama. Nanti akan saya bagikan kertas untuk bermain game. Untuk kelompok nanti ada 5 lembar kertas kecil-kecil begini. Kamu siapkan pertanyaan beserta jawabannya. Jadi 1 lembar ini nanti berisi 1 jawaban dan 1 pertanyaan. Gitu ya. Silakan dituliskan di sini. Temanya adalah tentang pengaruh Hindu-Buddha yang ada di Nusantara sampai saat ini. Apapun boleh kamu tuliskan di sini. Bu, kalau saya merasa kesulitan tentang tema saya sendiri, bolehkah saya mengambil tema teman saya? Boleh. Tema apapun boleh kamu ambil. Misalnya yang kelompoknya tentang arsitektur, boleh mengambil tema tentang agama. Atau boleh apapun, campur-campur boleh. Pokoknya apa yang sudah kita pelajari hari ini, silakan dituliskan di kertas ini. 1 kertas isinya 1 pertanyaan dan 1 jawaban. Oke, bisa dipahami instruksinya? Nah, boleh diangkat kertas birunya ya. Oke, sudah dapat semuanya. 9 pertanyaan terbaik nanti akan saya pilih. Nah, sebelum kita mulai bingonya, saya bagikan 1 kertas lagi. Untuk 1 kelompok 1 kertas saja. Nanti di kertas ini, saya minta kamu membuat kotak, jumlahnya ada 9 kotak. Kotaknya nanti 3 kali 3, 3 ke kanan, 3 ke bawah. Bisa dibayangkan? Bisa ya? Jadi kita akan membuat kotak-kotak, kalau 3 ke kanan, 3 ke bawah, berarti jumlahnya ada berapa kotak? 9 kotak. Ya, silakan digambarkan kotaknya 3 kali 3. Bisa dipahami ya? Kotak tadi silakan kamu tuliskan atau kamu isikan dengan angka-angka, rentangannya 1 sampai 15. Boleh didiskusikan dengan temannya angka berapa saja yang mau kamu tulis di situ.
rules permainannya, aturan mainnya. Jadi nanti untuk angka yang pertama, Bu Mei akan menyebutkan satu angka. Setelah itu, angka yang Bu Mei sebutkan tadi, silakan kamu coret jika angkanya ada. Contoh ya, Bu Mei menyebutkan angka 20 misalnya. Terus kamu nulis di tempatmu, oh 20-nya tidak ada, berarti ya sudah kamu diam saja. Kalau misalnya angka itu ada, berarti boleh kamu coret angkanya. Kamu silang, kamu beri tanda angka itu. Jadi contohnya misalnya Bu Mei bilang 7. Nah, kalau di tempatmu, di kertasmu ada angka 7, silakan angka 7-nya dicoret. Kalau angka 7-nya tidak ada, gimana Bu? Ya sudah, biasa aja, tidak usah dicoret apapun. Begitu ya. Nah, nanti ketika Bu Mei sudah menyebutkan angka, Bu Mei akan cek pertanyaannya. Nanti kalian silakan rebutan untuk menjawab. Angkat tangan saja, tidak usah berisik. Jadi cukup angkat tangan yang bisa menjawab pertanyaannya, kita akan tunjuk. Nah, kalau dia betul jawabannya, poinnya adalah 10. Begitu. Kalau misalnya salah, akan dilempar ke kelompok yang lain, tapi jawabannya hanya bernilai 5. Gitu ya. Jadi kalau benar jawabnya, angkat tangan pertama dia benar, poinnya 10, tapi kalau tidak bisa menjawab, dilempar di kelompok yang lainnya, poinnya hanya 5. Nah, nanti setelah 3 angka yang sudah saya sebutkan, atau berapapun angka yang sudah kita ajak bermain, kalau di kertasmu tadi sudah ada yang menjadi garis duluan, garis itu bisa vertikal, bisa horizontal, atau diagonal miring, miring ke kiri, miring ke kanan, nanti silakan angkat tangan dan berteriak, bingo, gitu ya. Bisa dipahami? Oke, kita mulai pertanyaan atau angka yang pertama. Angka yang pertama, Bu Mei minta angka 8. Silakan angka 8 yang punya, silakan dicoret. Kalau tidak punya, berarti tidak usah dicoret. Sudah? Yes. Angka 8, pertanyaannya adalah, misi penyebaran agama Buddha disebut dengan istilah apa? Oke, kelompok 1. Jawabannya adalah Dharma Duta. Dharma Duta. Oke, 10 poin untuk kelompok 1. Kelompok 1 mau milih angka berapa untuk pertanyaan berikutnya? 12. Silakan angka 12-nya dicoret dulu. Upacara menyucikan diri yang dilakukan umat Hindu di Bali untuk menyambut hari raya Nyepi, namanya upacara 5. Melukat. Betul, upacara melukat. Sekarang kelompok 5 minta nomor berapa? 7, minta nomor 7. Angka 7-nya yang punya silakan dicoret dulu. Bingo? Bingo, oke, kelompok 5 bingo, tambahan 10 poin untuk kelompok 5. Konsep ini meyakini raja sebagai titisan dewa. Konsep apa ya itu namanya? Ada yang bisa? Oke, kelompok 2. Konsep dewa raja, betul. Kelompok 2 dapat 10 poin. Kelompok 2 minta nomor berapa? Nomor 1, silakan dicoret angka 1-nya. Oke. Nomor berapa? Nomor 1. Oke, nomor 1. Bingo ya. Oke, bingo ternyata kelompok 2. Pertanyaan untuk nomor 1. Warna bendera Indonesia merah putih itu juga dipakai oleh kerajaan terkenal di Nusantara. Kerajaan apa itu? Oke, kelompok 3. Kerajaan Majapahit, betul? Betul, 10 poin untuk kelompok 3. Minta nomor berapa kelompok 3? 15. Boleh dicoret. Bingo juga. Bingo juga. Oke, ada bingo. Kelompok berapa nih? 1, 2, 3, 5 sudah bingo. 4 belum bingo? Belum. Oke.
Nomor berapa tadi? 15. Dengarkan pertanyaan nomor 15. Aksara atau huruf ini merupakan cikal bakal munculnya aksara kuno yang ada di Jawa, Jawa kuno, Sunda kuno, aksara Bali, dan lain-lain. Aksara atau huruf apa itu? Palawa, betul sekali kelompok 1, 10 poin lagi kelompok 1. Kelompok 1 minta nomor berapa? 9. Bingo 2 kali, bingo lagi? 2 kali bingo. Oke, nomor 9. Upacara pemotongan gigi atau kikir gigi di Bali namanya upacara apa? Upacara potong gigi. Oke, kelompok 2. Apa? Metata. Metata, betul. Kelompok 2 jawabannya metata. 10 poin kelompok 2. Kelompok 2 minta nomor berapa? Nomor 3. Nomor 3. Bingo lagi. Oke, bingonya sudah 3 kali bingo. Siapa yang dapat 3 tadi ya? Kelompok ini ya. Kelompok 1 kita beri aplaus dulu. Kelompok 1 bingonya sudah 3. Oke. Yes. Yo, oke. Yes ya. Nomor 3 tadi pertanyaannya. Menghitung tahun dengan perputaran bulan dikenal dengan istilah apa ya? Apa dulu? Chandra Sengkala, betul sekali. Tambah 10 poin lagi. Oke, nomor 10. Gapura perbatasan daerah yang kita kenal sekarang itu memiliki struktur seperti candi. Istilah yang menggambarkan gapura itu namanya apa ya? Paduraksa, betul. 10 poin untuk kelompok 4. Oke, wes. Sudah selesai hari ini. Poinnya coba minta tolong dibacakan. Kelompok 1 dapat berapa poin? 20 poin. Bingonya berapa kali? 3 kali. Kelompok 2 dapat berapa poin? 30 poin. Bingonya ada berapa? 5 bingo. Ini kelompok 3 ada berapa poin? 10. Bingonya ada berapa? 2. Kelompok 4 poinnya 10 poin, bingonya ada 1 juga. Kelompok 5 ada berapa poin? 10 poin, bingonya ada 2 kali bingo. Oke, 1 bingo nilainya adalah 5. 1 bingo nilainya adalah 5. Coba diteriakkan nilai akhirnya berapa? Silakan dijumlah poinnya dan bingonya. Kalau bingonya 3 berarti 15 tambah poin. Sudah? Berapa poinnya? 40. Kelompok 2 berapa poinnya? 55. 3? 20. 4? 15. Kelompok 5? 20. Berarti poin tertingginya kelompok 2. Berikan aplaus untuk kelompok 2 dulu. Oke, kalian sudah keren hari ini ya main bingonya. Terima kasih anak-anak. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, Bu Me pengen tahu kesimpulan apa yang bisa kita pelajari. Gitu. Ada yang bisa menyimpulkan? Boleh kesimpulannya? Oke, siapa namanya? Nabila. Kesimpulannya adalah kita menjadi lebih mengerti tentang sejarah-sejarah apa yang ada di Indonesia dan kita menjadi paham tentang budaya-budaya zaman dahulu. Kesimpulannya sangat bagus sekali. Tepuk tangan buat temenmu. Ya ikut. Sekarang sudah mulai bisa menyimpulkan. Saya pengen tahu kita merefleksi ya. Refleksi diri. Apa yang sudah kita kerjakan hari ini? Kita sudah ngapain aja tadi? Kita sudah diskusi kelompok. Ya, tentang apa tadi diskusinya? Pengaruh Hindu-Buddha yang ada di Nusantara. Itu. Kira-kira kalian happy belajar hari ini?
Happy ya, seneng ya. Sebagai tugas akhirnya, Bu Me nanti minta kamu kerjakan ulangannya, evaluasinya ada di M-Class. Bisa diakses nanti M-Class-nya, kita masuk di mapel sejarah, kemudian ada soal evaluasi di situ, kalian bisa kerjakan soal evaluasinya. Soal evaluasi akan saya tutup nanti siang, jam 1 siang, soal evaluasi akan saya tutup. Begitu, terima kasih anak-anak. Untuk pertemuan hari ini kalian keren semua. Udah, terima kasih ya anak-anak. Pembelajaran hari ini kalian keren semua. Sudah bisa berdiskusi dengan baik, sudah bisa menyimpulkan dan juga merefleksi hari ini kita apa saja yang sudah kita lakukan. Gitu, game bingonya sekali lagi selamat untuk kelompok 2 tadi ya, nilainya tertinggi. Kalian keren hari ini. Sebelum mengakhiri pelajaran, saya minta untuk berdoa dulu, tapi sebelum berdoa, Bu Me ada kata-kata mutiara buat kalian. Coba didengarkan ya. Didengarkan dulu. Rebahan tidak membuat kita kaya. Tetapi kaya bisa membuat kita rebahan. Nah, mulai saat ini, ayo jangan malas-malasan. Kalau salah kita perbaiki, ya. Kalau salah kita perbaiki, kita harus maju ke depan. Nggak boleh malas-malasan, biar masa depan kita lebih cerah. Begitu? Oke, kita tutup hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita tutup juga dengan berdoa. Boleh ketua kelasnya tadi siapa untuk memimpin doa? Afasha, silakan dipimpin doa teman-temannya. Nah, terima kasih anak-anak. Sampai ketemu minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.